Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dan juga melarang sesuatu kepada kita sebagai hambanya untuk keselamatan kita. Perintah dan larangan itu Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, baik itu melalui Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ataupun juga melalui hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7288 dan Muslim nomor 1337. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka." Nah, dari hadis ini yang ingin coba sama-sama kita talaah lebih dalam lagi, yaitu tentang maka kerjakanlah semampu kalian, perintah Allah. Ya. Sedangkan untuk menjauhi larangan Allah tidak ada kata-kata semampu kalian. Nah, ini kalau kita coba teliti lebih jauh, kenapa bisa demikian? Karena larangan Allah isinya adalah dengan tidak mengerjakan sesuatu. Ya. Artinya dengan meninggalkannya. Maka semua manusia, semua hamba Allah pasti mampu untuk meninggalkan larangan Allah. Karena larangan Allah itu adalah sesuatu yang jangan dikerjakan. Nah, kemudian dengan pernyataan, maka kerjakanlah semampu kalian tentang perintah Allah. Kenapa ada kata-kata semampu kalian? Karena perintah Allah itu adalah melakukan sesuatu. Ya kan? Nah, melakukan sesuatu semampu kalian, dan ini terbukti. Contoh misalnya di dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersyahadat, semua pasti mampu melakukannya. Ya kan? Dengan berucap yang dia bisa melakukan dengan perbuatan lisan. Tapi kalau misalnya kebetulan dia tunawicara, dia bisa melakukannya dengan bahasa isyarat. Itu mampu, semua pasti mampu. Kemudian yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Semampu kalian. Normalnya adalah sholat dengan berdiri. Tapi dikala kita tidak bisa berdiri, boleh duduk. Dikala kita tidak bisa duduk, boleh kita berbaring. Dikala kita tidak bisa berbaring, kita bisa dengan isyarat. Ya, itu contoh. Perintah Allah harus kita lakukan semampu kita. Kemudian yang ketiga, yaitu membayar zakat. Membayar zakat, ya, kalau kita nggak mampu, ya nggak usah bayar. Justru malah kita akan mendapatkan zakat itu sendiri. Kemudian puasa. Puasa itu wajib, harus, perintah Allah. Laksanakan. Bila kita nggak mampu, ya, karena sakit menaun yang tak sembuh-sembuh, atau karena sudah tua renta, sudah sepuh, maka nggak usah puasa, bayarlah fidyah. Kalau dalam perjalanan kita nggak kuat puasa, tinggalkan puasa, nggak apa-apa. Tapi nanti dibayar di hari yang lain. Dan yang terakhir, contohnya adalah ibadah haji. Ibadah haji itu wajib. Kalau mampu, kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, inilah sahabat PSB. Ya, maka kenapa di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menyampaikan kita untuk meninggalkan larangan Allah dan
melaksanakan perintah Allah semampu kalian. Nah, itulah kalau kita telah lebih dalam. Kenapa? Jadi intinya di situ ada pesan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kita semua pasti bisa untuk meninggalkan larangan Allah. Karena sekali lagi, meninggalkan larangan Allah artinya kita dengan tidak berbuat larangan itu. Berarti meninggalkan itu lebih mudah dan kita sanggup melakukannya. Hanya tinggal bagaimana mau atau tidak mau untuk melakukan larangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini semakin menjelaskan kepada kita dan kita tetap semangat dengan selalu bermohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa selalu meninggalkan larangannya dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.